Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir pada malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini, yang saya hormati. Mari sama-sama kita awali kajian kita atau pertemuan kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat Allah yang tak pernah putus dalam kehidupan kita. Tidak ada satu detik pun hidup yang kita jalani kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kapan dan dimanapun kita berada, bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, di situ ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itulah kita tak boleh putus bersyukur, karena nikmatnya tak pernah putus. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dalam kehidupan. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu senantiasa memberikan apa saja yang kita butuhkan, walaupun memang mungkin saja Allah tidak memberikan semua yang kita inginkan. Di antara nikmat yang begitu besar yang ada dalam diri kita pada saat ini adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Nikmat iman itu tak bisa diukur besarnya dengan nikmat manapun. Dan nikmat sehat itu selalu saja kita mengharapkannya. Kalau kita tanya kawan kita kalau ketemu, apa kabar? Pasti jawabannya adalah sehat, atau kita tanya gimana kabarnya, sehat apa tidak. Kenapa sehat yang kita tanya? Karena itu adalah nikmat yang paling besar. Meskipun sahabat dahulu, sahabat kalau ditanya tentang kabar, kadang dia tidak jawab sehat. Ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi, "Kaifa asbahta?" Apa kabar kamu di pagi ini? Jawabannya begini, "Asbahtu mu'minan haqqa." Saya pagi ini benar-benar beriman. Maka bagi para sahabat itu, nikmat iman jauh lebih besar daripada nikmat sehat. Tidak ada gunanya sehat kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kedua nikmat itu ada pada kita pada malam hari ini. Ikhwati fillah, kita juga harus senantiasa bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya, senantiasa berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi harus diaplikasikan secara real dalam kehidupan nyata. Kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam yang kita ucapkan itu bisa menjadi bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya.
Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Syafaat itu artinya adalah pertolongan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diizinkan oleh Allah nanti di Yaumal Mahsyar untuk memberikan syafaat itu kepada kita, bahkan kepada umat secara keseluruhan. Dan hanya Nabi Muhammad yang diizinkan. Nanti umat itu datang kepada Nabi Adam untuk memberikan syafaat. Nabi Adam bilang, saya tidak bisa. Coba pada Nabi yang lain. Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh, dia bilang juga, saya tidak pantas. Datang kepada Nabi Ibrahim, dalam satu riwayat dikatakan, ketika nanti umat datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan syafaat, apa kata Nabi Ibrahim? Saya tak pantas memberikan syafaat itu karena dulu selama hidup saya pernah terpaksa berbohong 3 kali. Jadi seumur-umurnya Nabi Ibrahim pernah terpaksa berbohong 3 kali. Tidak sengaja, itu bukan benar-benar berbohong, tapi terpaksa harus mengungkapkan kata-kata yang di situ ada unsur kebohongan. Atas dasar itu saja beliau mengatakan, saya tak pantas untuk memberikan syafaat karena kesalahan tadi. Jadi kalaulah Nabi Ibrahim seumur-umurnya 3 kali saja dia pernah terpaksa berbohong, kita hari ini udah berapa kali berbohong? Tidak usah seumur hidup, hari ini saja. Ini HP ini begitu mudah membuat kita bisa berbohong. Apalagi yang nelpon itu yang nagih hutang. Akan ada aja jawaban-jawabannya yang mungkin saja berbohong. Pada akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah nanti yang akan memberikan syafaat itu, diawali dengan asy-syafaatul kubra yang akan dirasakan oleh semua umat. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk menyegerakan hisab ketika puluhan tahun tidak dihisab oleh Allah, lalu diminta oleh Nabi Muhammad agar mereka dihisab sesegera mungkin. Itu syafaat yang akan dirasakan oleh semua umat. Dan ada juga syafaat yang khusus dirasakan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Lebih kurang sebulan yang lalu saya ditelepon oleh Pak Kastulani agar bisa mengisi acara ini. Saya bilang, Pak Kas, nggak usah saya, banyak orang lain yang lebih pantas untuk membicarakan sejarah Nabi itu daripada saya. Tapi katanya tidak bisa. Ini kamu harus isi ini. Ini sebagai ganti dari jadwal kita sebelum corona dulu yang tertunda. Gitu Pak Kas ya. Jadwal sebelum corona dulu kita punya jadwal, tapi tidak jadi karena datang corona. Kata Pak Kas, wajib kamu isi. Nah, kalau tidak berdosa. Karena ada jadwal yang belum diisi. Akhirnya saya terima. Ada sebenarnya 2 alasan saya tidak cenderung mengisi acara-acara seperti ini. Pertama, saya nggak bisa melawak, nggak bisa melucu. Orang biasanya acara-acara sekarang ini sering menunggu-nunggu yang lucu, tapi saya nggak bisa. Yang kedua, ini lebih serius alasannya. Rasanya kurang serius kita kalau mencintai Rasul dengan mengingat sejarah kehidupannya hanya sekali dalam 1 tahun. Ini kan memperingati, ini kan? Memperingati itu kan diperingatkan, berarti mengingat. Kurang serius rasanya cinta kita kepada Rasul kalau seandainya kita memperingatinya sekali dalam 1 tahun. Padahal Rasul itu begitu serius dia dalam mencintai kita. Kalau kita bacalah sejarah cinta Rasul kepada kita, mungkin setiap saat Rasul itu menyebut-nyebut umatnya.
Pada saat kritis sekalipun, pada saat kritis, kondisi kritis, sakit dia, seharusnya dia memikirkan dirinya, tapi yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, kata Rasul. Umatku, umatku. Ini cinta yang sangat serius. Ada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan berdoa oleh Allah lalu dikabulkan. Apa yang diminta oleh Nabi ketika itu? Yang diminta oleh Nabi adalah, wahai Rabbku, izinkan saya memberikan syafaat kepada umatku nanti di yaumul mahsyar. Ini yang dimintanya. Kalau kita lah kira-kira, kalau kita nih diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta apa saja lalu dikabulkan, apa kira-kira yang akan kita minta? Mobil, rumah. Yang akan kita minta adalah yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita. Nabi apa yang dia minta? Izinkan saya nanti di yaumul mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umatku. Cinta enggak Nabi itu sama kita? Sangat cinta. Satu ketika ada di hadapan para sahabat, Nabi bilang begini, kata Rasul, istaqtu li ikhwani. Qalu ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum? Qala la, bal antum ashabi. Ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Ini sebuah riwayat. Rindu saya ingin ketemu dengan ikhwani. Ikhwani itu artinya saudara-saudara saya. Nabi ngomong di hadapan para sahabat ini. Sahabat agak sedikit merasa cemburu, kok ada yang dirindukan oleh Nabi ini? Siapa itu orangnya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum? Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Kok ada yang kamu rindukan? Bukankah kami saudara kamu? Kata Rasul, lah, bukan. Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat saya. Yang ikhwani, yang saudara-saudara saya, kata Rasul, allazina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman kepada saya meskipun mereka tak pernah melihat dan berjumpa dengan saya. Jadi saudara Nabi yang beriman dengan beliau dan tidak pernah berjumpa dengan saya. Masuk enggak kita nih? Pengen masuk enggak ini ke dalam kerinduan Nabi ini? Saya kira orang yang akalnya sehat, muslim yang akalnya cerdas, pasti akan pengen sekali dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang bilang seperti itu. Saudara saya beriman sama saya tapi tak pernah ketemu. Ternyata kita ini meskipun tidak pernah ketemu dengan Nabi, akan tetapi kita adalah orang-orang yang menjadi saudara-saudara Rasulullah yang ternyata dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah gambaran seriusnya cinta Rasul itu kepada kita. Sekarang pantaskah kita balas dengan memperingatinya sekali setahun? Boleh kita bertanya pada diri kita ini. Maka sangat tidak pantas ibu-ibu kalau seandainya suaminya membuktikan cintanya kepada ibu sekali setahun, kira-kira suaminya cinta enggak tuh? Sekali setahun? Enggak itu, Bu. Tapi kalau setiap hari baru saja dia keluar dari rumah, dia telepon, "Dek, apa kabar, Dek? Sehat apa tidak? Apa kabar sekarang?" Asal jauh dia, asal berpisah sebentar saja, nelpon dia. Itu tanda cinta. Oleh karena itu perlu diseringkan ini acara-acara dalam artian membaca, mengingat bagaimana dulu Rasul berjuang dalam menyampaikan syariat, membaca ulang seperti apa untungnya kita bersyariat, itu perlu ada. Kalau perlu setiap saat kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi daripada tidak,
Nah kan itu ujungnya lagi kan. Daripada tidak, maka yang satu ini pun mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Kadang-kadang sudahlah sekali dalam setahun ditambah pula dengan acara-acara yang tidak benar, yang lebih banyak atau lebih bisa disebut sebagai sebuah kemungkaran. Dia sudahlah sekali setahun, tetapi dilakukan pula dengan cara-cara yang tidak benar. Ada ritual-ritualnya, ada sesembahan-sesembahannya, ada kadang zikir-zikir tertentu yang dia baca yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kadang ada pula satu keyakinan, mereka berdiri semuanya dengan satu keyakinan bahwa saat membaca zikir itu ruh Nabi itu hadir. Ini mustahil. Mustahil Pak Kasih ya? Seandainya ada dua masjid yang mengadakan acara di malam itu, lalu ruh Nabi pada masjid yang mana? Kalau mereka membaca zikir yang sama. Nah, kita tidak bicara di sini ini sekarang ini, tapi ada pada sebagian tempat yang saya ingin mengingatkan kepada kita bersama agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Kalau ingin membuat kegiatan baca sejarah Nabi tapi jangan diikutkan dengan cara-cara yang salah, kita khawatir nanti cinta kita justru tidak berbalas. Cinta kita justru salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, maka pada malam hari ini barangkali saya tidak akan tidak akan membaca sejarah Rasul itu dari awal sampai akhir. Itu mustahil dalam waktu yang sangat singkat. Saya ingin memberikan jawaban untuk satu pertanyaan saja. Ini kalau dalam bahasanya Pak Kastulani, ini satu rumusan masalah saja yang akan kita jawab pada malam hari ini. Apa rumusan masalah itu? Apa pertanyaan yang ingin saya jawab pada malam hari ini adalah, untuk apa Nabi itu diutus? Itu aja. Untuk apa Rasul itu diutus? Karena kita harus paham tujuan mulia diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia ini benar-benar menjadi seorang manusia yang mulia, siapapun orangnya. Karena kemuliaan kita tidak ditentukan oleh harta kita, tidak ditentukan oleh jabatan kita, tetapi nilai yang ada di dalam hati kita, iman yang ada di hati kita. Siapapun kita akan menjadi mulia dimanapun kita berada. Saya ingin memberikan satu perumpamaan yang mau saya buatkan. Nah, ini ada uang. Uang ini nilainya 50.000. Kalau saya robek uang ini sedikit-sedikit begini, berkurang enggak nilainya? Masih diminati atau tidak? Ini 50.000 nih, ha? Saya robek pinggirnya, semua pinggir sekarang saya robek. Kecil-kecil robeknya. Sama nilainya? Masih sama. Kalau saya ginikan duit ini, jadi begini dia. Masih sama nilainya? Kenapa masih sama? Padahal dia sudah rusak, tapi nilainya tidak. Karena yang membuat harganya itu tidak hilang dengan rusaknya ini. Dirobek, sudah jadi buruk dia, tetapi tetap nilainya ada. Manusia ini sebenarnya, kalau kita mau mengibaratkan, begitulah ibaratnya. Kita tidak dinilai melalui mobil apa yang kita pakai. Kita tidak dinilai semahal apa pakaian yang kita pakai. Manusia ini mulia bukan karena jabatannya yang tinggi, tetapi manusia akan mulia ketika di hatinya ada iman, ketika di hatinya ada Islam, ketika di hatinya ada semangat untuk mempertahankan agama Allah. Itu yang membuat dia menjadi mulia. Maka ada
hadis Rasul yang bercerita tentang itu. Siapa, apa namanya itu, kira-kira maknanya itu bahwa sesungguhnya manusia ini tidaklah dinilai dari, ada ndak yang tahu hadisnya, baik lafaznya maupun artinya. Kalau ada yang tahu, uang ini untuk dia. Ada ndak? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada. Ada yang bisa menyambung hadisnya? Silakan. Innallaha artinya memang pantas jadi Pak RT nampaknya. Yang lain tidak ada yang menjawab, ternyata Pak RT yang memang pantas dia. Ini uang ini untuk Pak RT ini, walaupun buruk kan nilainya sama. Masih mau ini? Silakan diambil. Nah, jadi ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada suar bentuk wajah kalian, kepada fisik kalian, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amal kalian. Pakai motor butut pun dia, tapi setiap ada azan motor butut itu ada di masjid, mampir dia. Jauh lebih mulia ketimbang pakai Pajero dan tidak pernah ke masjid. Karena kita dinilai melalui amal dan hati. Untuk itulah Nabi itu diutus. Untuk agar kita mulia itulah Nabi itu diutus. Saya ingin mengambilnya dari sebuah ayat. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini perlu kita maknai ayat ini pada malam hari ini. Apa makna rahmat yang ada pada ayat itu? Dan sudahkah kita merasakan rahmat itu? Atau belum? Tidaklah kami utus kami wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Untuk siapa? Lil alamin. Ternyata bukan hanya untuk umat manusia saja, tapi untuk alam secara keseluruhan. Maka kehadiran Nabi dirasakan baiknya bahkan oleh hewan, oleh lingkungan, oleh tumbuh-tumbuhan, dirasakan. Sekarang kita tafsirkan atau kita berikan penjelasan makna rahmatan. Ada dua makna rahmat di sini. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada dua makna rahmat yang ada pada ayat ini. Makna pertama yang menjadi rahmat itu adalah syakhsiyatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Syakhsiyah, kepribadian Nabi, keberadaan Nabi di tengah-tengah orang jahiliyah ketika itu menjadi rahmat. Apa contohnya? Apa buktinya? Karena ayat yang mengatakan seperti itu. Ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah orang Quraisy, sedurhaka apapun orang Quraisy ketika itu, tapi Allah tidak pernah menurunkan azabnya untuk umat Nabi Muhammad ketika Nabi ada di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Umat-umat yang sebelumnya itu, mereka diazab oleh Allah karena kedurhakaan mereka terhadap Rasul yang diutus itu. Apa azab yang turun kepada umat Nabi Nuh? Azab yang turun pada masa umat Nabi Nuh adalah banjir besar. Kenapa diturunkan azab itu oleh Allah? Karena mereka durhaka kepada Nabi Nuh. Apa azab yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Lut? Ja'alna 'aliyaha safilaha.
Kami jadikan bumi ini, kata Allah, terbalik, yang atas jadi ke bawah. Itu azab untuk umat Nabi Lut. Kenapa? Karena kedurhakaan mereka dan karena maksiat yang mereka lakukan. Apa di antara maksiatnya? LGBT, homoseksual, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sekarang LGBT ingin dianggap sebagai hak azazi, ingin diundang-undangkan, dianggap sah sebagai hak azazi, padahal itu adalah penyakit. Kalau penyakit berarti bisa diobati. Maka orang yang kena LGBT harus sadar kalau itu sakit dan supaya bisa sembuh. Sekarang ingin dianggap sebagai hak azazi. Masa penyakit mau dipelihara? Hewan aja ndak ada yang LGBT. Ada nampak sama kita anjing sama anjing, anjing jantan sama jantan kawin? Ndak ada. Ayam ngejar ayam jantan juga ndak ada. Yang dikejarnya pasti ayam betina. Hewan aja tahu dia siapa yang harus dia kejar. Sekarang ingin laki-laki sama laki-laki dan dianggap sebagai hak asasi manusia. Umat Nabi Lut dulu mendapatkan siksa yang begitu besar karena dosa itu. Maka kalau hari ini ingin dipertahankan sebagai hak asasi, jangan-jangan apa yang turun pada masa umat Nabi Lut juga turun pada masa kita hari ini. Nah, pada masa Nabi Musa ada Raja Fir'aun yang begitu durhaka, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, tenggelam dalam laut. Jadi umat-umat yang terdahulu, kedurhakaan mereka membuat azab Allah turun. Tetapi umat Nabi Muhammad, kedurhakaan yang mereka tunjukkan, tapi tidak ada satupun azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membebaskan mereka dari bentuk siksaan apapun selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maka rahmat yang pertama adalah diri Nabi itu sendiri. Di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah itu menyiksa mereka selagi kamu ada di tengah-tengah mereka. Jadi kamu di situ adalah Nabi Muhammad. Allah tidak akan turunkan azabnya selagi kamu ada di tengah-tengah mereka. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka ketika mereka beristighfar. Nah, ini menarik ayat ini, kita pahami baik-baik. Tidak Allah azab mereka ketika Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka beristighfar. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Kana fihim amanan. Dulu di tengah-tengah sahabat itu, di tengah-tengah orang Quraisy itu juga ketika Nabi ada amanan. Ada dua kenyamanan. Ada dua hal yang membuat mereka menjadi tenang pada masa Nabi hidup. Apa yang dua itu? Kata Ibnu Abbas begini, an-nabiyyu wal istighfar. Yang pertama adalah Nabi itu sendiri yang membuat mereka menjadi aman. Yang kedua adalah istighfar. Pernah enggak dengar kita atau kita baca sejarah Allah mengazab orang-orang jahiliyah karena mereka durhaka kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Bahkan mereka minta malah, kalau memang kamu kalau memang kamu adalah nabi, turunkanlah azab Allah itu untuk kami. Turunkan kepada kami hujan batu, kata mereka. Tidak turun hujan batu itu. Karena nabi masih ada. Jadi kata Ibnu Abbas, dua yang membuat mereka nyaman ketika itu. Yang pertama adalah nabi itu sendiri, dan yang kedua adalah istighfar. Lalu kata beliau begini, fadhahaban nabiyyu wa baqiyal istighfar. Fadhahaban nabi sudah enggak ada. Berarti kenyamanan bersama nabi juga sudah tidak ada. Ketenangan melihat wajah nabi juga sudah tidak ada. Wa baqiyal istighfar. Yang tersisa adalah istighfar.
Jadi benar-benar nikmat hidup bersama Nabi itu, Bapak Ibu-ibu. Abu Hurairah pernah bersaksi, melihat wajah Rasul itu saja, itu bagaikan melihat kepada rembulan. Tidak pernah kita puas memandang wajah Rasul itu. Dan sahabat merasakan kenikmatan itu. Orang-orang yang bukan sahabat, dia tidak akan merasakan kenikmatan itu. Maka kata Ibn Abbas, fadhahaban nabiyyu, Nabi sudah pergi, Nabi sudah tidak ada, kenyamanan melihat wajah Nabi juga sudah tidak mungkin lagi, kata Ibn Abbas. Dan di sini juga perlu kita pahami baik-baik bahwa yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi sesungguhnya adalah juga bisa menjadi jawaban, untuk orang-orang yang pernah mengaku-ngaku pernah ketemu Nabi dalam keadaan tersadar, dalam keadaan terbangun. Ada orang yang ngaku-ngaku seperti itu. Bahkan saat mereka memperingati Maulid Nabi itu, berhenti dia sejenak ngomong karena katanya ada nabi yang datang. Ini kira-kira bisa enggak kita terima ini oleh akal sehat kita ini? Maka Ibnu Abbas ketika ia mengatakan fadhahaban nabiyyu, Nabi sudah tidak ada, itu artinya adalah kenikmatan bersama Rasul sudah tidak ada, kenikmatan melihat kepada wajah Rasul secara langsung sudah tidak ada, karena dia sudah wafat. Hanya ada kemungkinan melalui mimpi. Kalau mimpi itu kan ada riwayatnya memang. Dalam hadis dikatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat saya dalam keadaan bermimpi melihat saya, faqad ra'ani, dia memang itu melihat saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan takkan mungkin bisa untuk menyerupai. Jadi dalam mimpi masih ada kemungkinan karena ada riwayatnya. Maka ada kisah-kisah yang mengatakan bahwa Imam Ahmad pernah bermimpi melihat Rasul. Ada Nuruddin Zangki, seorang khalifah pada masa dulu di kota Madinah, dia bermimpi ketemu Nabi. Mimpi pertamanya Nabi datang minta tolong. Ini ndak nih katanya, masa Nabi pula datang minta tolong? Malam kedua dia mimpi lagi yang sama mimpinya, di mana Nabi datang dan minta tolong. Masih ragu dia, ini ndak, ini masa Nabi datang minta tolong? Jangan-jangan bukan Nabi. Hari ketiga dia mimpi lagi, Nabi minta tolong. Kalau sudah 3 kali mimpi yang sama, itu biasanya adalah sesuatu yang mendekati kepada keyakinan. Mulai dia berpikir, ada apa ini kok Nabi minta tolong? Dikumpulkannya semua penduduk Madinah. Hari ini seluruh penduduk Madinah temui saya dan bersalam dengan saya untuk mengambilkan hadiah. Jadi dikumpulkan semua, datang mereka kumpul, kasih salam bawa hadiah, kasih salam bawa hadiah. Ditengok oleh dia ada 2 orang asing. Ada 2 orang asing dari Eropa yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Diselidikilah yang 2 ini. Ternyata yang 2 itu adalah orang yang berniat untuk mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam catatan sejarah. Jadi didatangi rumahnya, ternyata di bawah kasurnya itu, ini kasur tempat tidur dia, di bawahnya ternyata sudah digali lubang dan digali lagi lubang menuju jasad Rasul. Sudah hampir nyampe galian itu ke jasad Rasul, dan ketika itulah dia bermimpi, dan ternyata itulah makna mimpi yang dia lihat tadi. Akhirnya orang itu dihukum mati karena berencana untuk mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dalam mimpi mungkin. Yang tidak mungkin dalam mimpi itu juga adalah kalau dianggap pula dalam mimpi itu Rasul memberikan amalan-amalan baru untuk diterapkan. Ini tidak mungkin juga. Kenapa tidak mungkin? Karena syariat Nabi itu sudah
sudah sempurna. Sudah sempurna syariat Nabi. Rasul menutup napasnya dengan syariat sudah sempurna. Dan Allah sudah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa dia mendapatkan amalan-amalan baru dari Nabi melalui mimpi untuk diamalkan yang diajarkan Nabi itu yang datang ke dia bukan Nabi. Karena tidak mungkin lagi Nabi datang untuk memberikan syariat yang baru. Tapi kalau sekadar bermimpi melihat, itu memang ada riwayat, meskipun nanti dalam pengamalannya oleh sebagian ulama ada yang mengatakan hadis itu hanya untuk Rasul, hanya untuk sahabat saja, karena sahabatlah yang paling tahu dengan wajah Rasul. Kan sahabat yang paling tahu kan. Kalau kita lah hari ini umpamanya mimpi ketemu Rasul, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa yang kita lihat itu adalah Rasul? Kita tidak tahu wajah Rasul. Paling kita baca-baca aja dalam catatan sejarah yang kadang tidak lengkap pula pembacaannya itu. Tapi para ulama yang lain, jumhur ulama, bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk memang bertemu dengan Rasulullah SAW ketika ada orang-orang yang memang sangat mencintainya, merindukannya, orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak mustahil dia mendapatkan kemuliaan dengan cara bermimpi itu. Tapi sekali lagi tidak usah mengada-ngada, tidak usah dikatakan bahwa dia memberikan ajaran baru. Itu pasti sesuatu yang tidak mungkin, karena syariat itu sudah sempurna. Baik. Jadi yang pertama yang menjadi rahmat itu adalah Nabi itu sendiri. Nabi menjadi rahmat di tengah-tengah sahabatnya dengan sifat yang dia punya. Ini kalau benar-benar kita mentauladani, coba kita baca apa sifat yang ada pada Rasul. Kita coba untuk mentauladaninya. Akhlak Nabi itu mendapat pujian dari Allah. Allah yang langsung memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada puncak akhlak. Dan akhlak ini karakter yang sudah tertanam dalam diri seseorang, dan itu tidak dibuat-buat. Saya ingin membedakan. Kalau saya bedakan antara akhlak dengan moral. Kalau moral itu sekedar melakukan sesuatu yang diduga baik oleh manusia, itu moral. Tidak disambungkan sama Allah. Dan belum pasti itu karakter dia. Saya berikan contoh. Kalau orang sudah mau pemilu, itu semua orang mau senyum sama kita. Khususnya calon-calon itu. Senyum itu kan baik. Tapi apakah itu karakternya atau tidak? Kalau sudah jadi, dia nanti masih senyum kah? Atau tidak? Contoh lain. Kalau kita masuk ke hotel, itu resepsionisnya dan semua yang ada di situ menyambut kita semua dengan senyum. Senyum itu kan baik. Kita menilai itu satu hal yang baik, tapi belum pasti itu karakternya. Siapa tahu senyumnya itu karena memang syarat dia menjadi itu harus bisa senyum. Karena kalau tidak senyum dia bisa dipecat. Tapi yang karakter itu adalah tertanam dalam diri dia, dalam kondisi apapun dia bisa menunjukkan senyumnya ke kita. Maka ketika dikatakan Rasul itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas karakter akhlak yang agung. Nabi itu pemaaf, karakternya pemaaf. Pada saat dia bisa membalas sekalipun dia tidak balas. Itu yang pemaaf. Apa contohnya? Ada namanya Da'sur. Da'sur itu cita-citanya membunuh Nabi. Jadi keinginan besarnya adalah bunuh Nabi. Pokoknya saya harus bisa bunuh Muhammad. Itu cita-citanya.
Satu ketika nampak dia Nabi duduk sendiri di bawah pohon. Ini kesempatan bunuh Muhammad nih. Dia sendiri datang, dia bawa pedangnya, diacungkannya pedangnya begini, ya Muhammad, mayyamna'uka minni. Siapa yang akan menghalangi saya kalau saya mau bunuh kamu pakai pedang ini? Jawab Nabi ketika itu, Allah. Ketika Nabi bilang Allah, gemetar tangannya Daksur itu, jatuh pedang itu, diambil pedang itu oleh Nabi. Kata Rasul, Daksur, sekarang giliran saya. Siapa yang akan menghalangi saya untuk membunuh kamu pakai pedang ini? Apa jawaban dia? Tidak ada ya Muhammad, kecuali kalau kamu yang memaafkannya. Dibunuhkah dia oleh Nabi? Dibunuh? Tidak. Itu namanya akhlak. Jadi karakternya memang seperti itu. Kalau terjadi pada kita, kira-kira gimana? Apa yang kita lakukan kalau seandainya terjadi pada diri kita? Maaf, sebentar. Jadi itu yang namanya karakter. Jadi pada saat dia bisa membalas sekalipun, dia tetap memaafkan. Rasul itu diantara karakternya apa? Dermawan. Dikatakan bahwa Rasul itu dermawannya sama dengan ar-rihil mursalah, sama dengan angin yang bertiup kencang. Angin yang bertiup kencang itu, begitulah dermawannya Nabi. Tidak ada satupun orang yang meminta-minta kecuali dia berikan sesuai dengan kadar yang dia bisa. Satu ketika pintu rumah Nabi diketok oleh seorang pengemis. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam. Ditengok ternyata adalah pengemis. Dia meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Coba kamu tengok, coba hitung kambing yang ada di balik bukit itu berapa jumlahnya. Dihitung oleh dia banyak ya Rasulullah. Kata Rasul, mulai hari ini kambing itu semuanya untuk kamu. Mulai hari ini kambing itu semuanya untuk kamu. Jadi salah sebenarnya kalau kita anggap Rasul itu miskin. Orang miskin mana yang bisa bersedekah sekian ekor kambing? Orang miskin mana yang bisa mensedekahkan sekian lahan kurma? Nabi itu kaya. Cuma kekayaan Nabi itu tidak lama di tangan dia. Inilah bedanya dengan orang-orang hari ini yang kalau bisa dia tercatat sebagai orang yang terkaya, lalu uangnya numpuk di rekening. Inilah yang merusak tatanan ekonomi negara inilah. Ketika uang itu berada hanya di tangan segelintir orang. Nabi enggak. Nabi punya konsep ekonomi yang luar biasa. Uang itu harus berputar. Harta enggak boleh ditahan-tahan. Dulu pada masa Umar bin Al-Khattab, kalau ada lahan punya seseorang tapi kosong lahan itu, diambil sama Umar. Kamu isi enggak lahan itu? Kalau enggak, saya serahkan kepada saudara kamu yang lain agar dia bisa isi. Enggak ada cerita lahan kosong numpuk, enggak ada. Agar dia berkembang, agar produktif. Nah, jadi Nabi itu orang yang dermawan. Inilah sifat-sifat Nabi itulah yang membuat para sahabat itu merasa nyaman dan tenang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan lawannya, kawannya, lawannya pun sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Jadi Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat, dan rahmat yang pertama itu adalah diri Nabi itu sendiri
rahmat ini sekarang kita tidak akan merasakannya lagi. Karena Ibnu Abbas bilang seperti itu. Fazahaban nabiyyu, nabi sudah tidak ada, wa baqiyal istighfar. Yang tersisa adalah istighfar. Kalau rahmat bersama nabi kita sudah tidak rasakan, akankah rahmat mengucapkan istighfar juga tidak kita rasakan? Kok dibilang rahmat istighfar itu? Istighfar itu bisa membuat saldo dosa kita menjadi 0. Coba bayangkan. Istighfar yang kita ucapkan bisa membuat semua dosa kita terhapus. Rahmat enggak tuh? Rasul saja orang yang dijamin masuk surga, dijamin masuk surga, Pak. Kita ini enggak ada yang jamin masuk surga. Dosanya dijamin terhapus. Tapi dalam riwayat dikatakan beliau beristighfar dalam sehari semalam itu 100 kali. 100 kali beristighfar. Orang yang tidak berdosa beristighfar 100 kali. Bagaimana kira-kira dengan kita yang banyak dosa ini? Maka kalau ingin mentauladani Rasul, tauladanilah sifatnya tadi itu. Tauladani satu persatu, termasuk diantaranya beristighfarnya kita dalam kehidupan kita, karena tak terhitung dosa yang sudah kita lakukan. Saya mau tanya, coba Bapak Ibu pikir-pikir, ada ndak hari di mana di hari itu kita ndak ada dosa? Ada ndak kira-kira? Hari di mana di hari itu ndak ada satupun dosa yang kita lakukan. Tidak ada. Kalau seandainya ada hari di mana kita tidak buat dosa, sujud syukurlah lama-lama, itu hari terbaik kita. Tapi ternyata tanpa hari, tiada hari tanpa dosa. Mudah sekali dosa itu datang. Ada dosa mata, ada dosa tangan, ada dosa lidah. Kadang lidah ini udah dijaga nih ya, agar tidak ghibah, agar tidak ngomong-ngomong orang, kita jaga lidah kita. Tiba-tiba datang kawan mulai bercerita. Kita sambung ceritanya, lebih semangat pula kita yang menyambung daripada dia. Terus gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kita pula yang padahal kita sudah jaga nih ya. Nah ini, maka beristighfarlah. Apa ungkapan yang pertama yang kita ucapkan setelah kita sholat? Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata pertama apa yang dianjurkan Nabi? Istighfar. Kok selesai sholat istighfar? Ada apa ini? Kita baru saja beribadah, baru saja menyembah Allah, kok istighfar? Jangan-jangan sholat kita asal-asalan. Jangan-jangan apa yang kita baca tadi tidak tahu satupun apa maknanya. Jangan-jangan lidah membaca, hati di kantor. Maka baru saja salam kita ucapkan Astaghfirullah. Keluar kita dari kamar kecil, apa yang harus kita ucapkan? Ada di antara doa yang pendek yang diucapkan keluar dari kamar kecil itu, Ghufranak. Itu yang paling pendek. Karena ada yang lain, Alhamdulillahillazi azhaba annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya adza. Adza itu penyakit. Kok itu doa kita selesai qada hajat, selesai BAB? Karena dia kalau tidak mau keluar, itu akan jadi penyakit. Kalau tidak mau udah keluar, orang siap untuk menghabiskan hartanya asal bisa keluar. Ada seorang khalifah minta dinasehati oleh seorang ulama, dari seorang ulama dia bilang, tolong beri saya nasihat. Dia ingatkan dengan yang tadi itu. Dia bilang begini, ya khalifah, seandainya kamu sulit untuk buang air, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan berobat.
Saya akan berobat katanya. Bagaimana kalau berobat itu menghabiskan semua harta yang ada pada kamu sekarang? Katanya, meskipun habis harta saya akan gunakan untuk berobat, asal ini bisa keluar. Lalu kata ulama tadi, berarti harta kamu itu sama harganya dengan yang akan kamu keluarkan itu. Untuk apa kamu menghabiskan waktu mengejar dunia, sementara harganya sama dengan yang kamu keluarkan? Kan tidak ada lagi harganya, karena asal ini bisa keluar meskipun habis harta. Itu nasihat yang dia sampaikan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak berdosa, kalaupun ada sedikit-sedikit kekeliruan, langsung Allah tegur. Dan Rasul minta ampun, tapi istighfarnya sampai 100 kali. Ikhwati fillah, ini yang pertama. Jadi rahmat pertama adalah Nabi itu sendiri. Ya, masuk kita pada rahmat yang kedua. Rahmat yang kedua adalah risalah yang dibawa oleh Rasul. Jadi dia disebut Rasul itu karena dia membawa risalah. Maka namanya Rasul. Risalah yang dibawa oleh Nabi itu adalah rahmat. Kenapa demikian? Karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Kita kalau tersesat dalam perjalanan, apa yang paling kita butuhkan? Kalau tersesat kita nyari alamat nih, tersesat kita, apa yang paling kita perlukan saat itu? Yang paling kita perlukan adalah orang yang menunjukkan kita kepada jalan alamat yang ingin kita cari tadi itu. Maka syariat Allah, maka Al-Quranul Karim, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu sesungguhnya adalah petunjuk dalam kehidupan kita, agar hidup kita tetap mulia, agar kita tetap berharga. Maka harga kita ada pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengimani yang dibawa oleh Nabi itu, sebegitulah harga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita pahami baik-baik syariat itu. Syariat kita itu sangat mudah, sangat mudah. Tidak ada yang sulit dalam agama ini, karena Allah yang bilang seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang lebih dari batas kemampuannya. Semua bentuk aturan Allah itu, perintah-perintahnya, tidak ada satupun yang sulit. Bahkan aturan manusia bisa-bisa lebih sulit daripada aturan yang dibuat oleh Allah dan oleh Rasulnya. Bisa-bisa lebih sulit. Aturan Allah sangat mudah. Bahkan kalau kita lupa, Allah bisa memaafkan kita. Kita kalau umpamanya berpuasa, ini salah satu dari bentuk kemudahan dalam risalah yang dibawa Nabi. Kalau kita berpuasa, lalu kita lupa makan kita, batal puasa kita? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena kita makan disebabkan oleh lupa. Berarti lupa membuat tidak dicatatnya kesalahan kita. Tidak ada dosa pada orang yang lupa, dimaafkan oleh Allah. Maka yang dicatat dalam kehidupan kita ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan kesadaran diri kita. Tahu kita itu salah, kita lakukan juga. Tapi kalau tanpa kesadaran diri, tidak dicatat. Kalau seandainya ada orang yang tidak bangun dia di waktu subuh, terbangun dia jam 8 pagi. Sholat subuh dia, sah sholat subuhnya, tertidur nih, bukan karena sengaja tidur, tidak dengar sama sekali azan, terbangun jam 8, maka sholatlah jam 8 itu sholat subuhnya. Karena terjadi pada Nabi hal yang seperti itu. Ada pada Rasul dalam catatan sejarah, Nabi dalam perjalanan bersama para sahabat,
lalu mampir di satu tempat untuk beristirahat. Bilal waktu itu bilang, ya Rasulullah, kamu istirahat saja, sahabat-sahabat yang lain istirahat saja, biar saya yang akan bangun, nanti saya bangunkan kalian. Iyalah, kata Rasul, tidur dia. Sahabat yang lain tidur pula. Apa yang membangunkan Nabi ketika itu? Yang membangunkan Nabi ketika itu adalah cahaya matahari di pagi hari yang kena kepada wajah Rasul. Terbangun Nabi. Kata Rasul, matahari sudah? Dia belum subuh. Ditengok ke Bilal, mana Bilal yang janji tadi? Bilal rupanya juga sedang tidur. Apa kata Rasul kepada Bilal? Aina ma qulta ya Bilal? Mana janji kamu wahai Bilal? Kan kamu bilang kamu yang akan membangunkan. Kata Bilal, saya juga capek ya Rasulullah, dan akhirnya saya juga tertidur. Kalau begitu ambil wudu, kata Rasul. Mereka sholat subuh ketika itu, padahal matahari sudah terbit. Itu diceritakan dalam sebuah riwayat dan tidak dicatat sebagai dosa. Jadi kalau lupa, kalau tidak sadar, Allah maafkan itu semua. Tapi di kita kadang-kadang tidak sengaja saja kita tidak bisa memaafkan. Kalau ada orang yang salah, kita tergeser mobilnya mahal pula, bisa dia maafkan langsung? Saya kira tidak ada orang yang sengaja menabrak tuh, pasti kena tersalah. Sekarang tersalah itu bisa tidak dimaafkan? Oh iyalah Pak, tidak apa-apa, kan tidak sengaja. Bisa tidak itu sesama manusia? Sangat susah. Ego yang diperlihatkan. Apalagi kalau mobilnya sama-sama mahal pula, sama-sama tinggi pula jabatannya. Ego yang dikedepankan. Tapi Allah, kalau kita tersalah, Dia bisa memaafkan. Kalau kita di stop sama polisi, tanya SIM. Mana SIM? Maaf Pak polisi, lupa. Bisa tidak dimaafkan? Ada Pak polisi sini, ini mohon maaf contohnya nih. Mohon maaf contohnya. Bisa dimaafkan Pak kalau lupa? Ada tidak aturan untuk memaafkan kalau lupa bawa SIM? Siapa tahu ada, kita yang tidak tahu. Tapi kalau untuk Allah, lupa kita, puas kita makan tuh rupanya kita puasa. Boleh lanjutkan puasa, tidak batal puasa kita. Karena kata Rasul, fa innallaha huwallazi at'amahu wa saqahu. Karena Allah lah yang memberi dia makan, Allah juga lah yang memberi dia minum. Maka hukum Allah, ketentuan Allah dalam kehidupan kita, kalau kita banding-banding, jauh lebih mudah daripada aturan-aturan yang kita buat-buat sendiri. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana sebaik mungkin kita baca, kita pahami risalah Rasul itu, Al-Quran dan Sunnah itu, amalkan baik-baik. Kita kalau mau mengamalkan Sunnah Rasul itu, yang diajarkan Nabi itu aja, tidak usah ditambah-tambah, karena tidak boleh kita buat-buat syariatnya. Tidak boleh kita tambah-tambah. Yang ada itu aja, kalau kita amalkan, habis waktu kita sudah. Dalam setiap penggalan hidup kita, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Bangun tidur, ada doanya. Baru saja kita bangun, nanti kita mau ke kamar kecil, mau masuk kamar kecil, ada doanya. Nanti keluar dari kamar kecil, ada doanya. Kan semua sudah diatur oleh Nabi. Ini nih, pahami baik-baik dan amalkan. Karena banyak kadang-kadang hari ini yang tidak disuruh Nabi dibuat-buatnya, yang disuruh Nabi tidak dibuat. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau balik saja kepada yang diajarkan Nabi, selesai hidup kita. Hebat dalam hidup kita itu. Maka ada seorang badui yang datang menemui Nabi, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya agama ini, apa yang harus saya lakukan.
Nabi ajarkanlah kepada orang Badui ini, karena dia baru saja menerima Islam, tentu dia ingin mendapatkan pengajaran Islam. Diajarkan oleh Nabi ketika itu yang pokok-pokok. Yang pokok-pokok aja. Kamu sholat 5 waktu, kamu puasa. Kalau Ramadan datang nanti kamu puasa. Kalau sampai nisab harta kamu bayar zakat. Nanti haji, kata Rasul. Itu aja katanya. Iya, itu aja dulu. Senang dia mendengarkan ungkapan Nabi itu. Apa katanya? Akan saya kerjakan semua yang dibilang Nabi tadi. Walan azid. Saya tidak akan tambah. Tidak akan saya tambah katanya. Yang tadi itu akan saya kerjakan. Dengar sama Nabi ungkapan dia itu. Lalu kata Rasul, qad aflaha in sadaq. Qad aflaha in sadaq. Dia itu beruntung kalau dia benar. Sukses hidupnya itu kalau dia benar. Kalau dia benar itu maksudnya kalau benar-benar dia kerjakan. Maka mengerjakan yang wajib-wajib itu saja itu sudah bisa membuat kita menjadi sukses dalam menjalani kehidupan. Tapi ini jangan disalahpahami. Oh, kalau begitu tidak perlu kita yang sunat-sunat. Salah. Jangan dipahami seperti itu. Nabi mengajarkan yang pokok-pokok untuk orang yang pertama menerima syariat. Namun yang sunnah-sunnah itu dianjurkan kita agar kita lebih mendapat banyak cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada fungsi yang sunat itu Bapak Ibu, agar kita bersemangat untuk mengerjakannya. Yang sunat-sunat itu adalah melengkapi timbangan ketika yang wajib pelaksanaannya nanti tidak sempurna. Maka akan ditutupi dengan yang sunnah-sunnah. Itu hadis yang bilang seperti itu. Nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali yang akan dihisab dalam amal kita ini adalah sholat. Kalau baik sholatnya berpengaruh pada baik amal yang lain. Kalau itu yang buruk, buruk pula amal yang lain. Lalu setelah yang wajib-wajib dihisab, kan dimulai dulu dari yang wajib-wajibnya. Zuhur kita seperti apa? Pernah bolong atau tidak? Asar kita seperti apa? Subuh kita sering tertinggal atau enggak? Subuh sering akan terbit matahari baru subuh. Itu dihisab yang wajib-wajib. Kalau yang wajib itu sudah selesai, Allah bertanya kepada para malaikat. Apa kata Allah dalam riwayat itu? Hallahu min tatawwu'. Apakah dia punya solat-solat sunat? Setelah itu dihisab pula lah yang sunat-sunat tadi, rawatibnya, duhanya, isyraqnya, tahajudnya. Yang sunat-sunat inilah yang akan menyempurnakan amal-amal wajib itu. Kalau ditanya umpamanya berapa kali kita sholat yang benar-benar khusyuk dari awal sampai akhir, berapa kali? Pernah atau sering? Atau sekali-kali, atau saya khusyuk terus Pak Ustaz, yang tidak khusyuk hanya sekali-sekali saja, alhamdulillah itu. Coba bayangkan, kapankah kita sholat kita yang benar-benar khusyuk dari awal sampai akhir, tidak ingat utang, tidak ingat apa sama sekali. Itu kan kekurangan namanya tuh. Entah kurang khusyuk, entah wuduknya tidak sempurna, entah buru-buru, entah sudah di akhir waktu. Kekurangan itu semua ditutupi nanti dengan yang sunat. Ada tahajudnya, ada rawatibnya. Maka ibadah wajib kita itu selalu saja ada yang sunnahnya. Dan yang wajib itu sedikit, yang sunnah lebih banyak. Puasa yang wajib kan cuma Ramadan saja. Sisanya sunnah. Hari Arafah, Ayyamul Bid, Senin Kamis, itu semua sunnah. Yang wajib cuma Ramadan. Memberikan harta yang wajib hanya dalam bentuk zakat saja. Sisanya sunat. Sedekah, infak, wakaf, hibah. Yang wajib cuma zakat. Haji itu wajibnya hanya sekali. Sisanya sunnah. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini
Jangan berpikiran sengaja untuk meninggalkan sebuah amalan karena hukumnya sunnah. Ini salah kita. Ini cacat cara berpikir kita dalam masalah ibadah. Sengaja meninggalkannya karena sunat. Kamu kenapa enggak ba'diyah zuhur? Kan hukumnya sunat. Nah, alasan kan hukumnya sunat ini salah. Ini merugikan kita. Kamu kenapa tidak berjamaah? Kan tidak wajib. Sering orang kalau ditanya, kenapa tidak berjamaah? Tidak wajib katanya. Alasan tidak wajib lalu ditinggalkan, itu salah besar dalam beragama. Karena yang sunat itu bukan untuk ditinggalkan karena sunatnya, tapi justru untuk diburu fadilah dan keutamaannya. Karena kalau kita pikir-pikir, yang sunnah itu besar fadilahnya. Berjamaah umpamanya. Kan kalau kita sendiri dapat 1. Kalau berjamaah dapat 27. Sekarang kita mau 1 apa 27? Ini dikarenakan oleh pahala itu abstrak, itu masalahnya. Abstrak itu kan enggak nampak sama kita mana yang 1 mana 27 kan? Kalau dikonkretkan oleh Allah, enggak pula ada ujian iman kita. Konkret itu contohnya, kalau umpamanya dia sholat sendiri, nanti muncul di sejadahnya umpamanya 100.000. Nah, tapi kalau dia berjamaah, muncul 2.700.000. Kira-kira penuh masjid atau enggak? Penuh, ini enggak cukup nih, Al-Huda ini enggak cukup sebesar ini nih. Kalau dikonkretkan oleh Allah, pokoknya asal berjamaah, muncul di sejadahnya 2.700.000. Kalau sendiri muncul 100.000. Saya yakin semua orang berjamaah. Tapi tidak ada ujian iman di situ. Maka iman kita diuji oleh Allah. Semangat ibadah kita diuji oleh Allah. Semakin besar tingkat pengorbanan kita dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling besar pahalanya yang memang dia memerlukan pengorbanan yang besar. Kenapa jihad itu besar kali pahalanya? Karena pengorbanannya besar. Kenapa sholat sunat yang paling afdal itu adalah tahajud? Jadi sholat sunat yang paling afdal adalah tahajud. Kenapa? Karena pengorbanannya besar. Orang semua tidur, kita harus bangun. Orang semua lagi narik selimut, kita harus berdingin-dingin dengan air. Maka pahalanya besar. Dan disitulah ujian keimanan. Orang-orang yang memberikan ketaatannya kepada Allah, dia abaikan semua bentuk tantangan itu. Yang dia ingat adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati fillah, rahmat yang kedua dalam ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah syariat atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ambillah dari syariatnya, pahamilah baik-baik, amalkanlah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa benar-benar mendapatkan cinta dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita kejar. Kenapa demikian? Karena rahmat bersama Nabi kita tidak bisa dapatkan lagi. Kita adalah orang-orang yang bukan sahabat. Hanya sahabatlah yang merasakan nikmat bersama Nabi. Tetapi ketika nikmat bersama sahabat kita tidak dapatkan, nikmat bersama risalah yang dibawa oleh Rasulullah mesti kita dapatkan. Risalah itulah, syariat itulah, kalau kita amalkan, yang akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Dan ketenangan jiwa itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Barangkali mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Maka dalam kajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita jujur dalam mencintai Rasul.
serius dalam mencintai Rasul. Jangan asal-asalan. Karena Rasul itu serius dalam mencintai kita. Bagaimana cara serius mencintai Rasul itu? Ingat pesan-pesan beliau dan amalkan dalam kehidupan kita keseharian. Dengan cara itulah kita bisa insya Allah menjalani kehidupan ini dengan aman, dengan tenang. Dan kalau kita tetap berada pada syariatnya Rasul itu, risalah Rasul itu, maka insya Allah kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, untuk kemudian nanti kita mudah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, orang-orang yang istiqamah di dunia, istiqamah di atas sunnah Rasul, istiqamah di atas risalah Rasul, itu akan membuat dia istiqamah ketika nanti dia melewati sirat, melewati titian. Nanti akan ada titian di yaumul mahsyar. Ada cerita-cerita macam-macam yang kita dengar itu. Ada orang, ada seperti rambut katanya dibelah 7, udahlah rambut dibelah 7 pula lagi. Seperti apa kecilnya itu? Entah iya, entah enggak, tapi yang jelas ada gambaran seperti itu yang dari Nabi. Ada orang mudah melewatinya, ada sulit, ada yang baru berjalan lalu jatuh ke dalam neraka. Kalau ingin mudah istiqamah di atas titian itu, maka istiqamalah selama kita di dunia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diampuni dosa-dosa kita semuanya, diterima semua amal-amal kita, diampuni juga dosa-dosa orang-orang yang sudah mendahului kita. Mungkin bapak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga, seluruh masyarakat yang sudah mendahului kita. Semoga hendaknya disayangi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan di akhirat kelak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.